Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada malam hari ini kita masuk di bab ke-15, bab uqubati uquqil walidain, bab siksaan bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Di bab ini beliau menyebutkan dua hadis yang menunjukkan besarnya dosa bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadis ke-28 di bab 27 di bab ini, kata beliau haddatsana Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid, beliau ini mantan budak Maula Ali Umar, tapi dia adalah rawi yang terpercaya dari guru Imam Bukhari, thiqatun katsirul hadits, banyak haditsnya. Iya. Walaupun dari mantan budak. Cuman Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang dan meninggikan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bahkan pernah waktu khilafahnya berkuasanya Umar bin Khattab, beliau pernah mengumpulkan para gubernurnya di daerah lingkaran luar dari Madinah, namanya Usfan, ke arah Suriah sana. Dan waktu ketemu dengan gubernur Makkah, dia bertanya kepadanya, siapa yang kamu jadikan sebagai wakilmu di sana, di penduduk lembah itu, yang ada Ka'bahnya, negeri haram? Maka gubernurnya bilang Ibnu Abza namanya. Ibnu Umar bin Khattab merasa asing dari nama itu, sehingga dia bertanya, man Ibnu Abza, siapa itu Ibnu Abza? Maka gubernurnya bilang, maula min mawalina, dia itu mantan budak dari budak kami. Jadi mantan budak dari budaknya penduduk Mekah. Maka Umar bertanya kepadanya, dan setelah bertanya beliau katakan, iya, kamu menjadikan pemimpin penduduk Mekah ada orang-orang Quraisy, orang-orang yang tentunya secara nasab lebih mulia. Iya, ada pemegang kunci Ka'bah. Kamu kuasakan kepada mereka mantan budak. Maka kata gubernurnya, huwa qari'un li kitabillahi wa alimun bil faraid. Cuman orang itu adalah hafal Quran dan tahu ilmu faraid, ada ilmunya. Ada ilmunya. Dia memang mantan budak, tapi bukan mantan budak yang sembarangan. Dia adalah orang yang hafal Quran dan punya ilmu tentang warisan. Ketika mendengarkan itu, Umar radhiyallahu taala anhu langsung beliau sebutkan hadis kepada gubernurnya itu. Bahwa itu bukan sesuatu yang mengherankan dalam syariat Islam. Orang ditinggikan padahal dia mantan budak, itu bukan sesuatu yang aneh. Langsung beliau berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang karena sebab kitab ini dan merendahkan yang lain. Jadi ilmu tidak melihat nasab. Karena Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Iya. Karena Al-Quran yang turun dari langit seperti air hujan yang turun dari langit. Dia akan turun dan mengalir ke tempat yang bisa menampung air. Ke tempat yang bisa menampung air. Demikianlah Quran ini. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan akan ditampung oleh hati-hati yang bisa menampungnya. Apakah itu mantan budak atau orang yang merdeka? Iya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang dengan Quran. Sebagaimana di sana ada orang yang direndahkan karena Al-Quran pula. Nah, di sini makanya kita tidak heran. Ya, tidak apa-apa kita meriwayatkan hadis dari mantan budak. Karena kan yang penting ilmu jelas. Ilmu jelas. Karena ilmu ini sekali lagi tidak melihat nasab. Tidak melihat nasab. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau sebutkan hadis ini ya dari Abdullah ibn Yazid. Dia adalah maula mantan budak dari Ali Umar. Qala beliau berkata haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman. Telah bercerita kepada kami Uyainah ibn Abdurrahman. Beliau adalah Ibnu Jaushan Al-Ghatafani, sama juga thiqatun saduq, rawin terpercaya lagi saduq. Bisa dipakai berdalil haditsnya. Qala beliau berkata an abi, dari bapaknya yaitu Jaushan. Iya. Qala beliau berkata an Abi Bakr, dari Abu Bakr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakr yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, Nabi doakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah selalu menambah semangatmu. Ini sahabat termasuk sahabat yang sangat bersemangat di dalam ketaatan. Bahkan pernah suatu ketika saking tidak maunya masbuk, dia mendapati Nabi sudah ruku, dia masuk di pintu, langsung ruku di pintu. Ruku sambil jalan. Saking semangatnya ini orang di dalam beribadah kepada Allah. Tidak mau lewat dari satu rakaat dalam sholat. Qala dia berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dhanbin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal bagi wa qati'atir rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih utama Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk pelakunya berupa siksaan bersama juga apa yang Allah simpan untuknya siksaan di akhirat daripada dua dosa. Al-baghi, melampaui batas, wa qati'atir rahim, dan memutus yang ada hubungan rahimnya dengan kita. Ya, yang paling dekat adalah orang tua, karena kita keluar dari rahimnya. Ini hadis adalah ancaman besar dan keras bagi orang yang durhaka. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang disegerakan di dunia ini siksaannya. Makanya sering para ulama kita mengingatkan seorang anak kita semua ini dengan hadits Nabi yang seperti ini. Yang kita kadang bermudahan untuk durhaka kepada orang tua. Secara khusus
Di antara para ulama ada mengingatkan ketika kita sudah menikah. Ini banyak. Ketika sudah menikah, kadang orang karena istrinya dia putus hubungannya dengan ibunya bapak. Karena bela istrinya dia mengangkat suaranya kepada ibunya bapak. Ini bahaya ini. Pertama, itu masuk dalam kufur nikmat. Kita pahamlah kalau kafir nikmat. Iya. Alhamdulillah kita dapat istri nikmat. Tapi nikmatnya itu tidaklah sama sekali bisa menyamai, apalagi melebihi nikmat kita punya orang tua. Bagaimanapun jasanya istri kita, dibangunkan saat kita mau ibadah, disiapkan makanan, dirapikan pakaian, dijagakan anak, dibersihkan rumah. Tapi dia belum pernah mengalami membawa kita selama 9 bulan. Menyusui kita selama 2 tahun. Apalagi kita saat 2 tahun itu tidak selamanya ketawa. Kita juga sering menangis, kita juga sering sakit, demam. Bagaimana ibu kita begadang dengan itu? Istri kita di mana waktu itu? Iya. Ini kebanyakan diingatkan karena banyak orang. Banyak orang. Iya. Yang kadang melupakan orang yang paling berjasa dalam hidupnya, sebabnya dia ada gara-gara orang yang baru masuk dalam hidupnya. Ini yang patut tentunya kita ingatkan. Padahal seandainya itu istri paham, dia kalau mendukung suaminya durhaka kepada orang tua, berarti dia mau segerakan ukubah untuk suaminya. Tidak akan pernah bahagia orang yang durhaka kepada orang tuanya dalam kehidupannya. Tidak akan pernah bahagia. Dan bisa saja nanti dia akan diperlakukan hal yang sama oleh anaknya. Makanya nanti jangan heran, anaknya juga perlakukan dia seperti itu. Itu namanya ukubah yang disegerakan. Itu namanya siksaan yang disegerakan. Iya, siksaan yang disegerakan. Jelas kata Nabi, tidak ada satu dosa yang seorang hamba lakukan yang lebih pantas Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan siksaannya bersamaan dengan apa yang disimpan untuknya di hari kiamat daripada al-bagi, melampaui batas, dolim, dan memutus silaturahmi. Ini dosa yang menakutkan ini. Dosa memutus hubungan dengan orang yang memiliki ikatan rahim dengan kita. Hadits ini tentunya kita, walaupun kita tidak bercerita panjang dan menjelaskan panjang, tentunya sangat jelas sekali bahwa memutus hubungan durhaka kepada orang tua itu adalah hal yang sangat besar di dalam syariat. Oleh karena itu, kita mendapati perintah taat kepada Allah itu digandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua. Banyak sekali ayat. Hadits sangat banyak. Iya, karena pentingnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan kepada orang tua berbuat baiklah. Setelah hak Allah sebagai pencipta kita, maka haknya orang di sekitar kita yang disebutkan adalah orang tua. Orang tua. Iya, oleh karena itu
belum bawakan hadits kedua, walaupun hadits ini yang belum bawakan ini sebenarnya secara sanad dhaif. Cuman yang sebentar kita akan sebutkan yang sahihnya, yang belum tak bawakan tapi belum sebutkan di sahihnya, Sahih Bukhari. Dari sahabat yang berbeda. Belum berkata haddatsanal Hasan ibn Bishr, telah bercerita kepada kami guru kami Al-Hasan ibn Bishr. Al-Hasan ibn Bishr Al-Hamdani, iya, rahimahullah. Qala, belum berkata haddatsanal Hakam ibn Abdul Malik, telah bercerita kepada kami Al-Hakam ibn Abdul Malik. Ini sebab dhaifnya. Karena Al-Hakam ibn Abdul Malik beliau adalah dhaif muttaribul hadis, seorang rawi yang lemah, goncang haditsnya. Ya, cuman Imam Bukhari menyebutkannya sebagai pendukung, bukan sebagai asal. Dan juga dalam Adabul Mufrad ini tidak dipersyaratkan sahih. Beda kalau di Sahih Bukhari dipersyaratkan sahih. Iya, dipersyaratkan sahih. Kalau di sini tidak dipersyaratkan. Qala, belum berkata an Qatadah, dari Qatadah, Anil Hasan, dari Al Hasan an Imran ibnu Husain. Ini cacat berikutnya. Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi, dia rawi hafal tapi mudallis, suka menyamarkan hadis. Jadi kalau dia meriwayatkan pakai an, hati-hati, periksa dulu. Dia di sini meriwayatkan pakai an, Anil Hasan. Kemudian Al Hasan Al-Basri, dia juga pakai an dari Imran ibn Husain, pakai an. Dia juga rawi mudallis, rawi yang suka menyamarkan hadis. Dia tidak dengar tapi dia pakaikan an. Sehingga hadis ini, hadis yang dhaif nanti kita tidak pakai dalam berdalil. Qala, cuma kita baca saja dulu dan kita akan sebutkan hadis penggantinya yang lebih bagus, lebih menenangkan hati. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqulu fi zina wa syurbil khamr wa sariqah?" Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan pada zina, minum khamar dan mencuri? Qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka kata Nabi, hunnal fawahish. Itulah perbuatan-perbuatan keji. Zina, minum khamar, mencuri, itu perbuatan dosa. Wa fihinnal uqubah, dan pada masing-masing dari dosa itu ada siksaan. Iya. Kemudian Nabi lanjutkan. Ini menjadi poin kita. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Asyirku billahi wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fahtafaza. Wa qala wazzur. Kata Nabi, maukah kalian saya kabarkan dosa besar yang lebih besar dari dosa-dosa besar tadi? Zina dosa besar, mencuri dosa besar, minum khamar dosa besar. Mau gak kalian saya kabarkan yang lebih besar daripada itu? Kata Nabi, asyirku billah. Pertama, menduakan Allah. Itu yang pertama. Itu lebih besar daripada mencuri. Karena mencuri tidak batalkan Islam. Lebih besar daripada berzina. Zina tidak batalkan Islam. Lebih besar daripada minum khamar, karena minum khamar tidak batalkan Islam. Tapi syirik, kapan seorang berdoa pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, sujud ruku untuk selain Allah, batal Islamnya. Itu lebih besar daripada dosa tadi. Wa uququl walidain. Ini yang kedua. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu lebih besar daripada zina. Karena zina itu orang berzina, dirinya dosa. Iya, dirinya saja. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, dia dosa. Terus juga dia menyakiti orang yang paling berjasa dalam hidup. Seharusnya dia balas kebaikannya, paling tidak dia doakan. Karena Nabi katakan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah.
Jika kalian tidak dapat apa yang bisa kalian balaskan untuk orang itu, doakan. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang bisa kita balaskan jasanya orang tua kita. Iya. Bisa kalau orang tua tak menjadi budak, kemudian kita beli dan merdekakan. Bisa itu. Itu baru kita balas. Sekarang kan tidak mungkin. Tidak ada ini. Tidak ada perbudakan. Tidak ada perang. Iya, jadi susah kita dapat. Maka yang harus kita lakukan adalah mendoakan terus kebaikan untuk seharusnya. Tapi kalau ada orang sebaliknya, itu adalah tidak syukur nikmat. Durhaka kepada orang tua lebih besar daripada zina, mencuri, minum khamar. Naudzubillah. Wa kana muttaqi'a, waktu itu Nabi sampaikan hadits itu sambil bersandar. Bersandar. Fatafaza, setelah itu beliau duduk tegak. Dan katakan wazur, dan berkata dusta. Hadits ini dhaif sanadnya, tapi kita ini dari sahabat Imran ibn Husain. Sebenarnya ada dalam hadis sahih, ya, dari sahabat yang sama dengan hadits pertama, Abu Bakr, di Bukhari Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya kabarkan kepada kalian dosa besar dari dosa-dosa besar, dosa yang paling besar dari dosa besar. Nabi katakan 3 kali, kata Abu Bakar. 3 kali belum ulang. Kata para sahabat karena diulang 3 kali, bala ya Rasulullah. Iya, kami ingin disampaikan itu wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qaulaz zur, dan berkata dusta. Ini yang lebih sahih. Maka di samping ini durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan sebab disegerakannya siksaan. Dia juga ternyata dosa besar digandingkan dengan syirik. Digandingkan dengan syirik. Kita pahami bersama dosa syirik itu. Ada seorang yang menyembelih lalat untuk dikurbankan selain Allah, masuk neraka. Lalat itu syirik itu. Masuk neraka. Digandengkan setelah syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita paham sedikit penggandengan itu, menunjukkan itu sama. Iya, atau paling tidak kalau beda maka di bawahnya sedikit. Karena tidak mungkin digandengkan kecuali itu hal yang sama. Ini yang tentunya patut kita sangat takut terhadap yang namanya durhaka ini. Iya, yang namanya durhaka kepada kedua orang tua. Wallahualam, kita cukupkan dulu di bab ini, sudah selesai 2 hadits. Nah, nanti lagi kita masuk di bab berikutnya, ya, bab buka'il walidain, membuat kedua orang tua menangis. Nanti kita ambil di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan, Masya Allah. 1 lembar. Sini ada, Bismillah. Bagaimana hukumnya ketika kita ikut program belajar dan pembayarannya itu 2 kali. Yang pertama sudah dibayar dan yang kedua belum dibayar. Tapi ketika pembayaran kedua sudah dibayar, hanya mendapatkan benefit pembelajarannya saja. Itu. Yang lainnya tidak ada. Tetapi pembayaran tersebut disertai dengan kontrak pembayaran. Seharusnya mereka menjelaskan ketika mendapatkan situasi tersebut dan harus mengingatkan apakah hal tersebut dilunasi, mengingat itu adalah utang saya, atau saya bisa tidak selesaikan pembayaran itu dikarenakan kalau saya lunasi benefitnya tidak banyak yang saya dapat. Ini ya sebenarnya
saya tidak mau ikut campur kalau urusan sama orang begini ya. Iya. Sama kalau kegiatan tak masalah bayar sama orang lain, sebenarnya saya tidak terlalu mau karena masalah. Kadang saya jawab, iya, ternyata itu dibawa ke tempat sana. Sementara saya bukan pembinanya. Akhirnya saya yang dimarahi. Iya. Itu sudah beberapa kali itu. Kadang orang tanya umum, saya jawab, ya kalau tanya begini kan otomatis kita akan bilang, enggak, boleh ini dolim, apa kan begitu. Cuman kadang jawaban itu dibawa ke sana. Iya, kita kasih berkelahi saya sama Ustaz lain. Ini masalah sebenarnya. Makanya kalau masalah seperti ini, kalau ada masalah dengan orang, tuntut orang itu, iya, kalau dikasih hakta, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih hakta, maka nanti di dunia ini kalau tidak dikasih kan di akhirat akan dikasih. Iya, dan jangan masuk lagi di hal yang seperti itu. Jangan masuk lagi di hal yang seperti itu. Iya, ini wallahualam. Walaupun kadang akadnya kita kaji itu salah, kita didolimi, tapi itu tadi, iya, saya kadang kalau terkait dengan hak orang lain, kita agak menghindari sedikit, wallahualam. Bagaimana cara istiqomah dalam kebaikan Ustaz? Saya sudah melakukan dan berusaha mengerjakan amalan yang bisa saya dapat dalam kajian yang saya hadiri. Namun saya masih belum bisa istiqomah Ustaz. Terutama dalam menjaga pandangan. Mohon amalan apa lagi yang perlu saya lakukan ketika futur? Kalau masalah, berarti ini masalah menjaga pandangan ya. Iya, menikah. Kalau kita sudah menikah atau belum mampu menikah, berpuasa. Nabi bilang begitu. Kalau yang kita lihat ini kita sebutkan adalah diantaranya susah menjaga pandangan. Nabi katakan di hadis, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Iya. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikah. Yang ada biayanya. Iya, yang punya biaya, punya kekuatan badan untuk menikah, menikah. Fa innahu lahu. Iya, itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, menjaga kelamin, kemaluan tentunya. Iya. Kalau tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka dia berpuasa. Jadi kalau tidak mampu, belum mampu menikah, kita berpuasa. Insya Allah akan menundukkan pandangan. Karena pandangan itu liar, terkait dengan lawan jenis, karena syahwat kita naik. Syahwat kita naik. Iya, ketika kita tidak mampu menikah, maka kita berpuasa. Supaya tidak naik. Minimal kalau naik, badan lagi lemah. Loyo. Karena berpuasa. Itu arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ucapan kita tadi, susah menjaga pandangan. Adapun masalah istiqomah di atas amalan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bima tutikun. Lakukan amalan yang dimampu. Kemudian sedikit tapi istiqomah lebih bagus. Jadi yang kita mampu dulu. Kemudian kalau mampu sedikit itu saja yang penting istiqomah. Dalam hadits Aisyah, ahabbul a'mali ilallah kata Nabi, adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus dilakukan walaupun sedikit. Jadi apa yang mampu kita lakukan, kita pikir ini. Oh ini mampu saya istiqomah di atasnya. Itu saja, nggak usah tambah. Nggak usah tambah. Daripada kita tambah, kemudian nanti kita tinggalkan. Jangan. Kita tentunya tahu kadar diri kita. Iya, tahu kadarnya.
Misalnya kita adalah orang tahu, oh saya ini bisa puasa Senin Kamis. Saya bisa istiqomah di situ. Iya, tapi kita pikir, oh, saya sangat sibuk. Kadang banyak teman-teman ajak ke warkop. Jangan Senin Kamis. Kan begitu kan kita tahu. Iya, tentang diri kita. Kita adalah orang yang banyak bergaul dengan orang lain. Kegiatannya. Iya. Maka kita jangan puasa Senin Kamis. 3 hari saja dalam sebulan. Kalau juga tidak mampu 3 hari dalam sebulan, tidak apa-apa kita tidak berpuasa. Amalan lain saja. Nanti Ramadan kita simpankan diri kita untuk berpuasa. Oh ini Ramadan, sudahlah. Ya, undangan apapun tidak dihadiri. Ya kan tidak ada warkop. Tapi siapa tahu buka toh di dinding pintunya. Kita tidak tahu. Tapi kita sudah fokuskan begitu. Nah, ketika kita tidak mampu berpuasa, bukan berarti kita tidak beramal. Jadi cari amalan yang bisa kita lakukan. Walaupun kita bergaul dengan orang lain. Walaupun kita bergaul dengan orang lain. Kita lakukan amalan lain. Iya. Sedikit tapi istiqomah. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan supaya istiqomah. Susah istiqomah itu kalau kita baru dengar langsung kita kerjakan lebih. Langsung kita kerjakan lebih. Ini nanti kadang membuat kita meninggalkan amalan itu. Meninggalkan amalan itu. Kemudian sini ada pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu anaknya di atas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dalam surat Ar-Rum ayat 20 ini ya, dikatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut? Apakah hanya Nabi Adam? Karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan manusia selanjutnya diciptakan dari mani yang berasal dari ayah dan ibu. Bagaimana cara memahaminya? Jadi ayat itu menyampaikan asal penciptaan. Bukan seluruh kita ini dari tanah, tapi asal kita dari tanah. Itu Adam dibuat dicipta dari tanah oleh Allah. Tanah apa? Seluruh tanah yang ada di dunia ini. Makanya manusia itu hidup dimanapun bisa hidup. Karena tanah itu yang dia dicipta dari. Iya. Dari tanah itu dia dicipta dari. Jadi Adam asal penciptaan manusia. Kemudian setelah itu Hawa dari tulang rusuknya Adam. Iya, kita dari maninya bapak kita bercampur dengan maninya ibu kita. Itu asal penciptaan. Asal penciptaan. Kecuali Nabi Isa. Bukan dari mani, tapi dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya. Jadi ayat ini membicarakan asal penciptaan kita. Sama dengan ayat minha khalaqnahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal, Allah katakan minha khalaqnahu wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Ke tanah kami kembalikan kalian. Dan dari tanah kami akan membangkitkan kalian pada kali yang lain. Ini dari tanah kami ciptakan kalian. Maksudnya asal penciptaan kita ini dari tanah. Bukan kita semua ini langsung dibentuk dari tanah. Enggak, asalnya. Asalnya. Supaya kita tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Yang menjelaskan bahwa kita ini dicipta dari air yang hina. Air mani. Enggak ada pertentangan itu. Semuanya bisa dikompromikan. Wallahualam. Ustaz, apa boleh meminum obat atau sejenisnya untuk menunda haid di saat menjalankan ibadah umroh? Karena ada pendapat yang mengatakan tidak bisa. Dan ada juga yang mengatakan mubah. Jadi sebenarnya masalah ini kita di pembahasan fikih, kalau ustadz tugasnya ustadz adalah kalau tertahan haidnya sah umrohnya. Di situ sebenarnya.
bukan di masalah menggunakan obatnya. Kalau menggunakan obatnya itu urusannya dokter. Sebelum kita minum, tanya dulu dokter. Jadi tanya ahlinya. Karena Ustadz tidak tahu itu obat berbahaya atau tidak. Cuman Ustadz akan berbicara kalau tertahan haidnya, sah puasanya, sah umrohnya, sah tawafnya, itu Ustadz. Tapi kalau kita mau bertanya hukum meminum obatnya, maka tanyakan ke dokter. Ahlinya. Kalau saya minum ini, apakah akan berpengaruh sama badan saya? Apakah akan ada doror atau tidak? Kalau dokter bilang akan ada doror. Akan ada doror bagimu. Nanti haidmu tertumpuk. Karena sebulan itu harusnya keluar, ditahan. Sehingga akan bertumpu nanti di bulan depan. Nanti itu akan bermasalah. Seharusnya kamu haid 7 hari. Bisa jadi 14 hari. Iya. Dikarenakan tadinya haidnya ditahan. Akhirnya nanti 2 kali lipatnya. Akhirnya kamu lagi tidak bisa beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya di dokter dulu. Ketika dokter bilang berbahaya, maka kami Ustadz akan bilang jangan dipakai. Karena kaidah syariatnya la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi kami ini akan ngomong kalau ada keterangannya dokter. Kalau ada keterangannya dokter. Ketika dokter bilang bahaya, kami akan bilang jangan dipakai. Tapi ketika dokter bilang tidak apa-apa, kami akan bilang tidak mengapa. Tidak mengapa. Iya. Tapi kalau memang itu adalah dokter bilang membahayakan, maka jangan diminum. Sekiranya bilang begitu. Jangan diminum. Cukup nanti sebenarnya masalah umroh ini masalah mudah, sederhana saja. Iya. Kita tinggal tanya, kapan kita haid? Ini. Apakah saat kita berangkat ke Madinah atau kita masuk Makkah? Sebenarnya begitu. Kalau kita misalnya umroh masuk Madinah dulu baru Makkah, dan kalau kita perkirakan haid adalah saat masuk Makkah, kita umroh duluan. Lebih kita korbankan uang sedikit kan. Kita naik mobil dari Madinah ke Makkah, sehari pulang balik. Umroh. Sedikit saja itu dikeluarkan. Kalau kita naik kereta, paling 2 juta, 2 juta setengah. Kan begitu. Sudah PP misalnya. Lebih langsung begitu. Setelah itu, sampai mati haid. Alhamdulillah. Orang masuk Madinah, kita ikut masuk Madinah. Masuk Makkah, ikut masuk Makkah. Jadi orang di Madinah beribadah di Masjid Nabawi, kita pergi umroh. Pergi pagi, pulang malam. Selesai masalah. Tidak perlu kita minum obat penahan haid. Itu kalau kita perkirakan. Kan kita punya tanggalnya itu. Tapi kalau kita perkirakan, haid itu adalah misalnya, saya akan haid pas di Madinah. Sudah. Dan kita perkirakan, berapa biasa tak haid? Berapa hari? Kan begitu. Kalau saya akan haid 7 hari. Misalnya di Madinah 5 hari. Berarti kan sisa 2 hari. Masuk Makkah, masuk saja. Tidak ada masalah. Nanti di Makkah tunggu suci. Keluar maki dari tanah haram. Seperti Aisyah. Baru masuk umroh. Pulang maki dengan bahagia tanpa kita menahan haid. Jadi semua ini adalah bisa dilakukan seperti itu. Iya. Boleh dilakukan seperti itu. Wallahu alam. Karena umroh ibadah yang tidak ada ikatan waktunya. Kita boleh umroh siang, malam, kapanpun kita mau. Iya, tidak ada waktunya seperti haji. Wallahu alam. Apakah termasuk riba? Apa ini? Saya menyimpan uang di bank syariah. Pihak bank memberi hadiah berupa alat rumah tangga. Bagaimana itu Ustaz? Riba atau bukan? Dan apakah barang itu bisa dipakai atau tidak? Uang yang saya simpan akadnya wadiah. Simpan saja. Iya. Kalau itu kita dikasih karena menyimpan uang, riba. Riba.
ambil saja kasih orang miskin. Kita ambil saja kasih orang miskin. Kan yang tidak boleh kita. Yang tidak boleh memakannya kita tidak boleh makan. Karena haramallahu riba. Ya, Allah haramkan riba di Quran. Halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Iya, bagi yang menyimpannya. Halal bagi miskin yang lain. Jadi kalau dia dapat payung, dapat perabot, kasih saja orang miskin. Iya, masa kita mau pakai juga itu? Kan banyak uang simpanan tak? Beli makin di tempat beli. Iya, iya kan? Kita beli saja. Wallahualam. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya berbakti kepada ibu yang berbeda agama dengan kita? Tetap berbakti. Iya, walaupun dia ajak kita melakukan syirik, kita tidak taat terhadap ajakannya, tapi tetap kita berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Luqman ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika dia memaksa kamu untuk menyekutukan Allah pada hal yang kamu tidak punya ilmu padanya, tidak ada syariatnya di situ. Dia ajak kamu, jangan kamu taati, tapi tetap menemaninya di dunia ini sesuai uruf kebiasaan orang. Bagaimana seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan bapaknya, tetap berbakti dengan dia. Tapi kalau diajak kepada keagamanya, tidak. Tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Nah, ini masalah juga ya. Nah, ini bahaya ini. Seorang pembina pondok, kita tanya ke saya. Nah, kita kasih berkelahi saya sama Ustaz nanti. Saya di sini izin bertanya Ustaz, saya bekerja di percetakan atau pengetikan. Apakah saya berdosa apabila saya membuat undangan khitanan, undangan ulang tahun, undangan tahlilan, mencetak gambar makhluk dan gambar Tuhan-Tuhan mereka? Kalau kita bisa keluar daripada kita ragu, yeah. Terus kalau kerjaan hanya itu, keluar. Tapi kalau yang ini nih kadang datang, maka asalnya yang banyak. Iya, asalnya yang kebanyakan dilakukan. Halal gajita. Halal gajita. Iya, karena yang sedikit ini adalah hal arid, hal yang muncul kadang-kadang. Tapi kalau memang kegiatannya adalah menerima percetakan undangan ulang tahun, cabut diri. Banyak tempat lain yang bisa kita pakai tempat untuk bekerja. Tapi kalau tidak seperti itu, halal asalnya. Iya. Ada seorang ustadz yang mengatakan di surga bisa makan babi. Apakah itu betul ustadz? Hanya macam itu ustadz. Iya. Yang dia ngomong begitu apa dalilnya? Apa dalilnya? Jelas di dalam surga itu semua yang kita mau bisa kita lakukan. Tidak ada lagi halal haram. Di surga ada khamar. Halal diminum. Iya, halal diminum. Pokoknya wa fiha ma tashtahihil anfus, itu kesimpulannya. Di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh kita. Baru ingin langsung mendekat. Baru ingin, tidak perlu kita ngomong. Tidak perlu kita bilang, buat dulu kopi. Tidak. Baru kita mau. Langsung. Karena Allah katakan, kutupu hadaniyah. Buah-buahannya itu dekat. Baru mau, langsung kita petik. Mendekat. Itu di surga. Itu di surga. Jadi kalau di surga kita mau makan babi, mungkin itu bilang Ustadz itu. Nih. Mungkin itu pendalilan. Wallahualam. Iya, wallahualam. Jadi tidak boleh. Alhamdulillah. Katanya sudah tidak boleh ya. Kita cukupkan.
Alhamdulillah, karena juga ini pertanyaan masalah ya. Kita lebih baik jangan dibuka ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan dengan pembahasan fikih. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.